bolehkah dalam kekuasaan ini orang berambisi dan mencari, meminta? Karena orang yang sudah berambisi untuk kekuasaan, dia akan nantinya akan menyesal di akhir. Tapi para ulama lain mengatakan boleh. Dalilnya dalam surat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meminta kekuasaan. Poin yang pertama adalah yang ingin kami ingatkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika di Madinah, bahkan dalam dakwah Nabi kita Muhammad, ya, beliau dari berdakwah dari Mekah menuju Madinah. Di Madinah kita tahu dalam dakwah beliau juga salah satu hal yang paling penting, beliau adalah mendirikan negara akhirnya, ya. Juga mendirikan sebuah negara. Negara ini adalah sebagai instrumen, sebagai alat untuk menjaga keutuhan umat, untuk menjaga juga muhafazah ala din, menjaga agama, menjaga umat, menjaga pribadi, menjaga harta, dan juga menjaga semua maslahat kehidupan dunia, sehingga dibentuknya sebuah negara dengan baik. Dan uniknya, negara yang dibentuk oleh Nabi SAW pada saat itu, yang tidak dikenal oleh orang Arab dengan kabilah-kabilahnya yang banyak, itu belum dikenal modelnya. Bahkan di dunia sekalipun belum dikenal model seperti model negara yang dibentuk oleh Nabi SAW. Bagaimana bayangkan Arab itu tidak memiliki negara seperti yang dibentuk oleh Nabi, yang semua kabilah-kabilah itu menyatu, membuat satu kesatuan kekuatan politik yang kuat. Yang kekuatan politik yang kuat ini kemudian mampu untuk bahkan menaklukkan kekuatan politik di luar, Romawi, Persia, dan yang lainnya. Itu kekuatan yang sangat luar biasa, tapi mampu dibangun oleh Nabi dalam hanya waktu, kalau boleh kita katakan, 23 tahun. 23 tahun kita bangun sebuah cikal bakal negara yang kuat. PD saja berapa periode itu? Padu periode kah? Hokong atau Holemoh Hoju? Mumang. Ya, kara-kara pasang rubah. Ya. Ya. Berapa puluh tahun? 23 tahun. Ya. Atau bahkan kita katakan ya 10 tahun terakhir di Madinah itu. Ya. Tapi negara yang sebentar saja, kalau boleh kita katakan dibuat oleh Nabi, didirikan oleh Nabi, diasas oleh Rasulullah SAW, kok mampu setelah itu, setelah beliau wafat, dia nggak goyang, bukannya runtuh. Karena apa? Buk-buk yang siat, yang sementara saja dibuat bagah-bagah, biasanya digadoh lengan. Buk yang bagah-bagah, ya, cepat-cepat semuanya dibuat, prosesnya cepat sekali, biasanya nggak bertahan lama dia. Secara hukum alamnya begitu. Tapi Rasulullah enggak. Setelah beliau wafat, justru penaklukan dilakukan. Masa Abu Bakar, masa Umar, ya, bahkan masa Umar bin Khattab, lebih daripada itu, Persia runtuh, ya. Orang Romawi pun ketar-ketir dan mulai sadar bahwa ini mereka tidak akan bertahan lama untuk Romawi Timur, enggak akan bertahan lama, ya. Mesir pun akhirnya ditaklukkan terus, ya. Ini kan negara yang kuat sekali. Apa yang menjadi asas? Sehingga dengan asas ini proses politik itu berjalan dengan cara yang sangat baik dan bagus serta kuat. Karena kalau seandainya tidak kuat dari dalam, tidak akan mampulah kita menghadapi tantangan dari luar. Tidak kuat dari dalam, nggak mampu menghadapi tantangan dari luar. Disinilah kita paham betapa di dalam politik itu, jadi dengan Nabi mendirikan, mengasas negara, sebuah bentuk negara di Madinah, kita paham di sini dalam sejarah manusia bahwa cara yang paling cepat untuk mampu mewujudkan sistem politik yang paling kuat itu adalah dengan
mengikuti kaidah-kaidah berpolitik yang diasas oleh agama, yang dalam agama, mengikuti akhlak, politik yang mengikuti akhlak. Ada kaidah-kaidah agama. Mau cepat perpolitikan kita sehat, negara kita sehat dan kuat, pakailah dalam asas berpolitik itu asas yang bersumber daripada agama. Nabi langsung mewujudkan kaidah-kaidah itu dalam kehidupan. Bahasanya Nabi menancapkan sesuatu tepat pada tempatnya gitu. Sehingga tidak perlu harus banyak dirombak. Tak salahnya tak minta cara lagi nyoy deh. Salah cik, cara lagi cik, salah cik. Jadi memakan banyak waktu untuk mendapatkan format yang bagus. Karena apa? Tanya manteng tak coba-coba. Tetapi kalau seandainya sedari awal sudah caranya benar, sesuai dengan kaidah, akan cepat berhasil dan akan kuat dia. Seperti orang buka bisnis juga. Kalau dia tidak betul-betul tahu apa yang harus dia lakukan, nyope yang pah dapat belau, bagaimana cara kita berbisnis yang baik, ya, maka dia akan coba sekali rugi, coba yang lain bangkrut, coba ini, coba itu. Dia belum mendapatkan format bisnis yang pas. Tapi kalau dia sudah tahu format bisnis yang pas menurut dia, menurut tempat, lagi harus tanya pegang, siap tak guys? Kuat terus. Begitulah istilahnya. Maka Rasulullah ketika mendirikan negara Madinah mengasas atas dasar kaidah-kaidah yang benar dengan tuntunan daripada Al-Quran, dan beliau terapkan dalam sunnah-sunnah beliau dengan cara benar, sehingga negara yang beliau bentuk itu kuat. Maka kalau ada, kita tidak bisa terima kalau ada yang bilang bahwa kalau kita berpolitik nyan hajat damayakai akhlak ina hati. Politik itu kejam sekali. Itu dengan mudah politikus kita mengatakan hari ini adalah politik itu kejam. Bukan politik yang kejam, andanya yang kejam, saudara yang kejam. Karena politik itu tidak ada kekejaman di situ. Rasulullah telah membuktikan. Karena apa? Politik dengan memakai asas-asas daripada Al-Quran, Sunnah, dan juga daripada agama, dia tidak akan menjadikan politik itu kejam. Bahkan politik itu menjadikan mengayomi, akan menjawab tantangan maslahat dengan cara yang lebih baik. Ada akhlak di situ. Politik dengan mengandalkan akhlak dan nilai-nilai kebaikan. Buktinya mampu mewujudkan kekuasaan secara cepat dan kuat. Tapi kalau ada yang mengatakan sekali lagi bahwa politik di mana-mana kejam tak politik, ya. Bukan politikusnya yang kejam, politik itu tidak kejam. Karena asli politik adalah, kalau kita lihat para ulama Islam mengatakan makna politik atau siasah itu adalah apa? Makana fi'lan. Ya. Makana fi'lan. Al-abdu aqrab ila shalah wa ab'ad 'anil fasad. Maka makana fi'lan fi tahqiqil maslahah aqrab ilal islah ila shalah wa ab'ad 'anil fasad. Politik itu adalah mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hamba, bagi manusia, bagi pribadi-pribadi, bagi masyarakat, bagi rakyat, yang menjadikan mereka jauh daripada kerusakan, dekat pada kebaikan, pada salah, menang. Itu politik. Walaupun kadang yang harus kita lakukan hanya gepuput le orang awai, tidak dikerjakan oleh orang-orang zaman dulu. Yang penting menjaga kemaslahatan hamba, menjaga kemaslahatan manusia. Gimana cara kita jaga? Gimana cara tanya jaga? Memakai kaidah-kaidah akhlak, asas-asas yang diasas dalam agama kita. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh misalkan beliau bersabda dalam hadis beliau sahih Imam Bukhari, kata beliau apa? Innakum satahrisuna 'alal imarah
wa satakuna nadamah yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'sat Fatimah. Hari ini kita dalam masuk dunia politik hari ini, masa berpolitik hari ini, akan muncul di kalangan kita, di antara kita memang yang syahwat untuk berpolitik, syahwat kekuasaan, apa yang disebut dengan hubbur riyasah ya. Mulai kita apa? Syahwat kekuasaan muncul. Kita harus bahasakan dengan syahwat kekuasaan, betul. Sebagaimana kita punya syahwat makan minum, punya syahwat daripada jinsiyah, begitu juga syahwat kekuasaan atau riyasah. Ini muncul nih syahwat ini. Maka catatan ingin kami sampaikan, Nabi SAW mengatakan, innakum satahrisuna alal imarah. Kalian nanti akan berambisi untuk riyasah. Riyasah itu mendapatkan bagian daripada kekuasaan. Wasatakuna nadamah yaumal qiyamah. Maka itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'sat Fatimah. Ya. Enak di awalnya, tetapi sulit ketika dia sudah berhenti dan putus. Artinya apa? Nikmat, enak ketika kita di awal-awal berkuasa, tetapi sulit sekali ketika kita putus. Seperti bayi, dia yang ketika dia menghisap ASI enak sekali ketika dia dapat menghisap ASI dari ibunya. Tapi ketika dia sudah disapih, sulit sekali, berat. Nabi ibaratkan orang yang mencari kekuasaan dengan hubbun, dengan kesukaan, kecintaan, syahwat dia itu, dan dia dapatkan kekuasaan itu seperti seorang bayi, yang bayi itu masih menyusui pada ibunya, tapi ketika tiba-tiba harus diberhentikan, nggak boleh lagi menyusui, kiban. Apa yang akan terjadi? Itu sungguh pendekatan yang Nabi buat itu luar biasa. Itu yang akan terjadi kepada orang yang berkuasa. Setelah itu misalkan tiba-tiba kuasaannya putus, hanali, berat. Rasanya nggak mungkin saya hidup tanpa minum ASI gitu. Han mungkin lo punya hanayatu, han mungkin lo yuk, sulit sekali. Ya. Itu Nabi katakan, satahrisun, kalian akan berambisi untuk itu, kata Nabi. Maka kalau berambisi, ini akan terjadi nantinya. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah, beliau sampaikan bahwa ada dua orang dari kaumku, dari Yaman berarti, karena Abu Musa al-Ash'ari asal beliau dari kabilah Yaman. Ada dua orang dari kaumku datang kepada Nabi. Jadi kaum orang kampung Lun, mereka datang kepada Nabi SAW meminta kepada Nabi, ya Rasulullah amirna, ya Rasulullah amirna. Amirna apa? Jadikan kami sebagai amir, ya, sebagai kepala je, menjadi bupati atau gubernur pada saat itu, ya. Ya Rasulullah, berikan kepada kami sedikit kekuasaan untuk kami punya kuasa. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau apa? Inna la nu'ti hadha man yahrisu man sa'alahu wala man yahrisu alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami inna la nuwalli amrana hadha man sa'alahu, kami tidak akan memberikan kekuasaan pada orang yang meminta, wala yahrisun, dan juga tidak kepada orang yang berambisi untuk itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan memberi itu, kata Nabi. Nabi tidak berikan orang yang minta dan juga orang yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Kami nggak akan kasih, kata Nabi. Yang ini akhirnya menjadikan para ulama di dalam Islam, mereka berbeda pendapat. Bolehkah dalam kekuasaan ini orang berambisi dan mencari, meminta, atau tidak boleh? Sebahagian para ulama mengatakan memang tidak boleh dikasih kepada orang yang meminta, orang yang berambisi untuk kekuasaan, nggak boleh dikasih.
Karena orang yang sudah berambisi untuk kekuasaan, dia akan nantinya akan menyesal di akhir. Menyesal bagi dirinya dan akan membuat kerusakan juga bagi yang lain. Tapi para ulama lain mengatakan boleh mencari kekuasaan dan meminta. Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya pada Nabi Yusuf. Ya. Dalilnya dalam surat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meminta kekuasaan. Ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku sebagai bendahara negeri. Ini hafizun alim. Aku paling tahu, aku paling pintar dalam menjaga dan juga sangat paham, sangat tahu. Nah, jadi para ulama yang lain mengatakan boleh untuk meminta kekuasaan itu. Beda pendapat para ulama dalam ini. Beda pendapat ini sangat lumrah sekali. Kenapa? Ya, namanya orang yang berambisi, untuk itu orang yang berambisi akan sulit nantinya dia untuk menjaga kaidah dan menjaga dirinya. Kenapa? Dia punya ambisi kuat di situ. Susah untuk mengikuti jalur-jalur yang benar. Nabi Yusuf meminta, beliau meminta. Kenapa? Beliau hafizun alim, beliau punya profesionalitas di bidang beliau yang minta itu, bendahara negeri, dan alim, kata beliau, sangat tahu dan paham akan itu. Maka para ulama mengatakan boleh seseorang meminta kekuasaan, berambisi, ataupun dia mencari kekuasaan sedikit, mau jadi pemimpin, secara bahasa kita adalah eksekutif, ya, atau mau menjadi bagian daripada legislatif, itu juga adalah bagian daripada kekuasaan. Dia punya kekuasaan di situ, boleh misalkan dia minta, tetapi dengan syarat apa? Dia punya keahlian yang benar di bidangnya, ahli di bidangnya, dan dia sanggup buktikan. Ya, seorang yang meminta sekarang kan dia akan nebri le baru lun buktikan. Nebri le, ikan benar ino. Nejuk ke lun le baru lun buktikan saya mampu. Nabi Yusuf meminta, beliau mengatakan bahwa beliau sangat paham akan itu dan juga beliau tahu. Beliau buktikan setelah itu betul. Sejarah mencatat. Ketika beliau meminta, kemudian sejarah mencatat beliau berhasil menjadi bendaharawan negeri Mesir dengan cara yang sangat luar biasa. Dicatat dalam sejarah keberhasilan beliau. Sehingga akhirnya permintaan beliau terhadap kekuasaan menjadi terpuji. Karena apa? Berhasil beliau buktikan. Sejarah mencatat pujian itu. Sekarang bagaimana kalau kita meminta kekuasaan, lalu setelah dijo han sanggup tak buktikan lagi tanyo mampu di sini. Bahkan payah taplung dari wajah orang, baik merupak orang ada dia dia berkuasa ni. Maka sejarah akan mencatatnya. Meminta warakan pakon. Nyo han aja tak apa lagu. Itu kan khizyun yang kata Nabi. Itu khizyun wa nadama. Itu adalah menghina diri sendiri. Itu maksudnya. Menuju ilaih baru lu buktikan. Hai betul cik, lagi yang cara aja. Tapi ingat, sejarah akan mencatat. Anda meminta ini. Setelah itu anda akan membuktikannya. Menyahan sanggup membuktikan, sejarah akan mencatat. Yang meminta apakah membuktikan sanggup lalu. Ya. Itu kan dicatat. Maaf cakap, kalau seandainya Nabi Yusuf bukan seorang nabi, beliau meminta dulu, maka yang tercatat apa? Enggak sanggup beliau buktikan setelah itu. Kan hari ini akan dikenang sampai hari ini. Model-model urun lagi kekuasaan zaman. Sejarah enggak bisa lagi untuk dibalik. Enggak bisa untuk dibalik. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa boleh, ya. Seseorang meminta kekuasaan itu yang mereka memiliki ahliyah. Ahliyah apa? Ahliyah zahir wa ahliyah batin. Punya ahliyah ini adalah keahlian, bahasa Melayunya sudah dimelayukan atau diindonesiakan. Punya keahlian itu bahasa Arab sebenarnya. Ahliyah, punya keahlian dia, punya profesionalitas di bidangnya. Ahliyah zahir, ahliyah batin.
Ahliyah zahir apa? Keahlian, profesionalitas dia dari sisi ilmu dan amal, itu zahir. Ilmu dan amal, secara ilmu dia miliki, karisma dia punya, ketegasan dia miliki, prinsip hidupnya ada, ya. Kemudian orang mau mendengarkannya, orang angkat tabik dengan karena karisma dia, memang juga punya keahlian di bidangnya, amal juga ada. Hari ini hari-hari telah dibuktikan juga. Dalam praktek hari-hari memang ganyan di bidangnya menyagemekat rego tabik, tetapi menyagedang itu biasa aja pat. Ganyan menan, cik style ro gini, amal dia punya amal di situ. Kemudian ahliyah batin. Ahliyah batin, keahlian secara batin. Apa itu? Ya. Kata para ulama, at-taqwa wal ikhlas. Ada ketakwaan dalam dirinya dan keikhlasan. Man menyesa andai di ne'e intruk hanaji nempuh apa lagi ban. Ne'e intruk tetap payah wengi tangan cik. Ya. Siapa hana belau? Hai kedua periode di legislatif hana tak pernah merumoh hana yang baru long kiban. Merumoh hai ta pedang anak tekanyo merumoh hai pedang lo memoto hana mengantau kiban at-taqwa wal ikhlas hana masalah takwa dan ikhlas ahliyah zahir ahliyah ahliyah batin kata para ulama. Makanya kita lihat ketika datang Abu Zar, ya, Abu Zar ini bicara masalah ahliyah ini. Datang Abu Zar meminta kepada Nabi SAW. Abu Zar ini, ya, Abu Zar ini adalah sahabat Nabi, sahabat dekat beliau. Dan kita tahu bagaimana solehnya Abu Zar itu. Abu Zar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak pakai aku? Pakai loan. Pakai di sini kan pakai menang-menang, pakai untuk untuk berkuasa. Nabi berikan sedikit kekuasaan, bukan berarti Nabi turun kuasa diganti dengan Abu Zar. Abu Zar enggak ada minta itu. Beliau minta adalah sedikitlah kekuasaan, diberikan tanggung jawab untuk mengurus umat ini. Ada kepedulian beliau untuk kekuasaan itu, sedikit ada diberikan. Ala tastamiluni. Ini orang baik loh, bukan orang jahat, orang soleh lagi. Nabi kenal siapa Abu Zar. Apa kata Nabi SAW? La innaka dhaif, kata Nabi. Wahai Abu Zar, engkau ini dhaif. Gatanya la'eh. Bahasa Acehnya la'eh, bahasa Arabnya dhaif. Ya, la'eh dengan dhaif sama aja. Macam orang Aceh hana tak pah ge murno ilmu tajwid jaman, sehingga ubah la'eh. Ya, dhaif. Ya. Jadi dhaif kata. Lemah di bidangnya. Lemah siapa? Tidak ada ikhlasnya. Tidak ada takwa daripada Abu Zar. Ikhlas dan takwa ada sama Abu Zar, tetapi keahlian zahir, zahir beliau tidak miliki. Ketegasan untuk itu, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab yang besar untuk mengurus orang, Abu Zar nggak bisa itu. Tapi kalau pribadi beliau sidro tu soleh. Tapi kalau takut dikasih tanggung jawab besar, bukannya soleh jadi solah nanti. Itu namanya sidro nubi yang kanyo kabutoi. Nurus keluarga, kemudian bisnis yang nado nurus matang. Tapi menyetajuk yang raya drona mampu bilang. Menyaikun legok macam mana mudih, kamirah penyung tu, kabungeh ni. Baru ikun legok bacuknya. Itu tajuk tanggung jawab nyo hana malam entre urang ijak rumah le nyo don nyo hasil don. Tapi nuruh yang kena madon sangat. Beda-beda kemampuan tidak dikasih sama Nabi, bukan hanya gara-gara kajroh dak kalau nyo solat berjamaah tapi na ganyan. Nyo sang je tapi sebagainya. Belum tentu. Belum tentu. Dia hanya mampu baik untuk dirinya sendiri, belum tentu mampu memperbaiki orang lain. Enggak punya semua orang punya keahlian itu. Enggak dipakai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaha amanah, kata Nabi kepada Abu Zar. Wahai Abu Zar, engkau ini dhaif. Wa innaha amanah, yang engkau minta ini amanah. Amanah. Allah titipkan amanah kepada Nabi. Kemudian kalau Nabi amanahkan kepada orang lain, ya engkau akan ambil bagian daripada amanah ini untuk mengurus umat. Kau akan ambil itu. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama, dan nanti pada hari kiamat ini khiz
khizyun wa nadama, menjadi kehinaan dan juga penyesalan. Illa man adda bihaqqiha, illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali, kata Nabi, yang tidak akan nyesal ini. Justru dia akan menjadi amal solehnya ada di situ. Dalam kekuasaan dia dapat amal soleh, bahkan di situ dia menjadi orang soleh. Dalam kekuasaan ada orang yang justru menyesidra waganya, hanam dan tetapi ketika diberikan sebuah kepercayaan, di situ tampak amal soleh dia, di situ nampak siapa dia. Itu di kalangan kita ada. Macam-macam diciptakan orang oleh Allah, diciptakan manusia dengan karakter yang berbeda-beda. Tak usah barokan mengiyah lepah. Tapi ketika diberi tanggung jawab, lebih beringas ganyan dari orang lain. Dia punya kemampuan di bidang itu. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan cara yang benar, kata Nabi. Wa adalladzi alaihi dan mampu dia tunaikan apa yang diberikan tanggung jawab padanya. Itu saja yang enggak akan menyesal itu, kata Nabi. Bahkan dia akan dapat amal soleh yang baik. Bahkan dia akan banyak berbuat membantu orang, karena dengan sedikit kekuasaan yang ada, kita mampu mengurus makhluk Allah, hamba Allah yang sangat banyak, maka amal soleh kita akan sangat banyak sekali. Ya. Yang mengambilnya dengan cara yang benar dan mampu menunaikannya.